Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurnida Sintawulan dari kelas 1C Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 pernyataan yang benar dan yang salah sebagai tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Yang pertama, ada komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Pernyataan ini benar. Definisi ini merujuk pada model komunikasi yang dikembangkan oleh Shannon and Weaver yang menggambarkan komunikasi sebagai proses pengiriman pesan atau stimulus yang bertujuan untuk menghasilkan respon tertentu pada penerima. Ini juga dikenal sebagai pendekatan linear komunikasi. Lalu yang kedua, ada komunikasi sebagai proses di mana ide atau informasi dialihkan dari sumber ke penerima dengan tujuan untuk merubah perilaku. Pernyataan yang kedua ini benar. Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana ide atau informasi dialihkan dari sumber ke penerima dengan tujuan memengaruhi perilaku, pemahaman, atau sikap penerima. Ini juga adalah bagian dari teori difusi yang sering ia bahas. Lalu yang ketiga, gangguan komunikasi yang disebabkan bahasa itu disebut gangguan teknik. Nah, pernyataan yang ketiga ini tidak benar karena gangguan komunikasi pada bahasa itu disebutnya gangguan semantik. Kalau gangguan teknik itu lebih ke masalah media atau saluran komunikasi. Sedangkan gangguan semantik itu lebih pada gangguan pemahaman makna kata, istilah, atau simbol antara komunikator dan penerima pesan. Selanjutnya, yang keempat, yaitu lambang tidak punya makna. Manusialah yang memberi makna pada lambang. Ini merupakan proses simbolik. Pernyataan ini benar. Kata-kata, isyarat, atau tanda itu semuanya netral dan tidak memiliki makna intrinsik. Manusialah yang memberi makna pada lambang-lambang tersebut melalui interaksi, konteks, dan kesepakatan sosial. Proses ini adalah inti dari komunikasi simbolik yang menunjukkan bahwa makna diciptakan melalui interaksi antar individu dan budaya. Selanjutnya yang keenam, yaitu faktor fisik dapat memengaruhi cara berbicara seseorang. Contohnya seperti musim kemarau dan musim hujan. Nah, pernyataan ini benar. Nah, sebelumnya maksud faktor fisik di sini adalah faktor yang terlihat jelas gitu. Seperti kemarau, hujan itu kan bisa terlihat jelas. Cara bicara seseorang itu dapat dipengaruhi oleh faktor fisik yang contohnya cuaca tadi. Karena misalnya jika sedang musim hujan, seseorang bisa berbicara pelan-pelan atau bahkan gemeteran karena nahan dingin gitu. Atau mungkin bisa malah jadi buru-buru karena kebutuhan untuk berteduh. Nah, sebaliknya jika musim kemarau, seseorang mungkin berbicara bisa lebih santai karena faktor cuaca yang lebih stabil juga. Nah, ini menunjukkan bahwa faktor fisik dapat memengaruhi komunikasi. Selanjutnya yang ketujuh, perbedaan persepsi antara komunikator dan audiens merupakan salah satu gangguan psikologis. Pernyataan ini benar. Perbedaan persepsi antara komunikator dan audiens merupakan salah satu gangguan psikologi. Ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti cara pandang, emosi, atau pengalaman pribadi yang dapat memengaruhi cara seseorang menerima pesan. Ini juga bisa menyebabkan pesan yang disampaikan komunikator dapat disalahartikan oleh audiens atau bahkan audiens tidak menerima
pesan yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya yang kedelapan, kata yang sama bisa mempunyai makna yang berbeda bagi orang atau waktu yang berbeda. Ini menunjukkan keterbatasan bahasa. Pernyataan ini benar. Kata yang sama bisa memunculkan makna yang berbeda tergantung pada konteks, latar belakang budaya, atau pengalaman pribadi. Ini menunjukkan bahwa bahasa tidak selalu mampu menyampaikan makna secara universal tanpa ada kesalahan dalam penafsiran. Hal ini sering kali menjadi sumber dari masalah gangguan komunikasi. Selanjutnya yang kesembilan, para bahasa adalah cara penyampaian, bukan apa yang disampaikan. Pernyataan ini benar. Para bahasa merujuk pada cara penyampaian suatu pesan, seperti cara berbicara, intonasi, nada, kecepatan berbicara, dan jeda. Ini tidak berkaitan dengan apa yang kita sampaikan, dengan pesan atau kata-kata apa yang kita sampaikan. Namun, ini dapat memengaruhi pesan yang diterima dan emosi yang diterima oleh audiens. Lalu yang terakhir, yang ke-10, suatu peristiwa yang berlangsung dalam satu waktu. Peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Pernyataan ini benar. Komunikasi ini menggambarkan sifat irreversibility, yang artinya tidak dapat dibalik. Sekali komunikasi itu berlangsung, dampaknya tidak bisa diulangi atau dihilangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.